نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrah Saudan, kita akan mendengarkan kitab Al-Ghirtas fi Manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang dikarang oleh cucu beliau yang bernama Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yang pada minggu-minggu kemarin Al-Habib Ali bin Hasan bercerita tentang bagaimana yaitu keagungan para aulia Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah yang mana mereka ini memiliki magam yang begitu tinggi, kedudukan yang amat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan wafatnya mereka para aulia Allah tidaklah melemahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan magam kedudukan yang sangat luar biasa tersebut kepada generasi orang-orang yang setelah mereka. Maka pada malam hari ini langsung diceritakan oleh pendamping setia beliau, khadimnya, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang bernama Syekh Ali bin Abdullah Baras. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Qala Syekh Ali, ataitu min Wadi Amad ila baladi Huraidah. Dulu saya pernah mendatangi dari yaitu daerah Wadi Amad menuju kota Huraidah, kediaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa ma'i ba'dul muhibbina lahu wal muntasibina ilaih. Dan bersama saya ada sebagian muhibbinnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang mana mereka ini saking cintanya begitu fanatik kepada Habib Umar bin Abdurrahman. Wa kana wusuluna waqtu qurbi salatil maghrib. Dan kebetulan sampainya kami ke kota Huraidah itu di dekat daripada salat maghrib. Falam nablugh tarafal balad, dan tidaklah kita sampai di perbatasan kota Huraidah illa wa huwa qaimun ala sathi darih, kecuali Al-Habib Umar ini sudah berdiri di atas loteng rumahnya, muntazirun lana, seraya beliau ini menunggu kita, kedatangan kita dari Wadi Amad menuju Huraidah itu sudah ditunggu-tunggu oleh Habib Umar sampai beliau ini berdiri di atas loteng rumahnya untuk menunggu kami. Tsumma nadana, kemudian beliau memanggil kepada kami yang mana waktu itu masuk salat maghrib, badiru lis-shalah, ayo buru-buru kita mengerjakan salat. Fasra'na ilaih, maka kami bergegas buru-buru untuk sampai ke kediaman Habib Umar. Wassallaina ma'ahul maghrib wal isya, dan kita melaksanakan salat bersama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu salat maghrib sekaligus salat isya. Tsumma jalasna ma'ahu, kemudian setelah salat isya kita yaitu duduk bersama Al-Habib Umar. Fata bi syai'in min al-kusyar wa syukur, kemudian Habib Umar membawakan sesuatu berupa biji kopi dan sekaligus gula. Wa qala lidzalika ar-rajul, kemudian beliau berkata kepada salah satu orang laki-laki waktu itu, itbakh anta hada, kau masak olehmu biji kopi ini beserta gulanya. Kullama faraqta qahwa itbah ukhra, apabila kamu telah selesai menyeduh kopi, bikin lagi. Wa qayyis kulla qahwa nahwa qithrihi minal qishr, dan kalau bisa samakan ukuran daripada biji kopi itu dari setiap seduhan kopi yang kau bikin. Maka ini adalah kebiasaan daripada orang-orang soleh Hadramut, mereka ini menemani daripada begadang malamnya dengan meminum kopi, sehingga kopi ini dijuluki dengan minumannya para wali. Wandaja'a, kemudian Habib Umar mulai rebahan tidur miring di atas lambungnya. Dalam keadaan itu
wa syara'a yudzakiru fi manaqib sayyidina sultanul auliya Qutbul Asfiya, Qutbul Rabbani, wal Haqqan Nurani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam senderannya beliau, ini Habib Umar mulai bercerita kepada kita tentang perihal manaqib, yaitu biografinya seorang wali qutub yang terkenal dengan karomah-karomahnya yang di luar logika manusia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kata Syekh Ali Baras, Habib Umar ini cerita saking asiknya nggak berasa, hatta maba mu'dhamal lail, sampai kita ini diceritakan oleh beliau sampai larut malam. Ini dari mulai bada isya, minum kopi, terus cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Semalaman habis dengan ceritanya itu wali. Wa kada yatla'al fajar, dan subhanallahnya sampai hampir dekat waktu subuh. Berarti dari mulai isya sampai dekat waktu subuh ceritanya isinya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antara cerita yang diceritakan oleh Habib Umar, bagaimana dahulu di antara kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani ini ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki daripada tunggangan buruknya sewaktu Isra Mi'raj. Ini buruk ketika dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu bahagianya, dan saking bahagianya sampai akhirnya membesar badannya dan meninggi. Maka ketika itu, ketika ingin naik Syekh, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mendatangkan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga waktu itu ketika datang ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata kepada Nabi, silahkan wahai Rasul, injaklah daripada pundak saya, leher saya ini untuk kau, yaitu jadikan sebagai tangga menaiki burukmu yang begitu tinggi tadi. Maka ketika diinjak oleh Syekh, yaitu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke pundaknya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, kakiku ini menginjak kepada pundakmu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, maka nanti kelak kakimu akan menginjak kepada seluruh pundaknya para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang luar biasanya, ini belum lahir Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi setelah 500 tahun setelahnya baru lahir Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan telapak kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada, yaitu tepat ada bekas pijakan beliau di pundaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan luar biasanya benar, di antara manaqib beliau ini tidak ada seorang wali pun kecuali mereka itu semua tunduk patuh di bawah pijakan daripada kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan siapa orang wali yang menolak, tidak mau tunduk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka akan dicabut kewaliannya. Dan ini kata Syekh Ali Baros, cerita-cerita yang luar biasa ini kebetulan mau dekat fajar, anak ukabbis badanahu, sambil bercerita saya mijitin Habib Umar badannya, hatta intahaitu ila gadamihi al-musyarrafah, sampai dari mulai kepala, tangan, badan, betis, sampai akhirnya berakhir di yaitu kakinya beliau yang mulia. Faqala, maka ketika Habib Umar bin Abdurrahman Attas cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, kakinya ini menginjak daripada yaitu seluruh pundaknya para aulia di zamannya, maka Habib Umar berkata kepada orang terdekatnya, tidak diceritakan kepada orang lain tapi ini khusus, ya Ali, wahai Ali, kata Habib Umar, ma bagiyal yaum ala hadzal maqdam
yakni gadam Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadzal gadam alladzi biyadika, yakni gadamahu. Wahai Ali, tidaklah tersisa di hari ini atas kaki tersebut, yaitu kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani, kecuali yang sanggup seperti kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kaki ini. Kaki yang saat ini kau pegang dengan kedua tanganmu yang sedang kau pijiti, kaki inilah yang bisa seperti kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya apa? Maksudnya adalah beliau Habib Umar adalah wali gutub yang membawahi seluruh para aulia di zamannya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani membawahi seluruh para aulia Allah di zamannya. Dan ini cerita, kata Syekh Ali Baros, bukan cerita yang mana untuk dipublikasikan, bukan cerita untuk dimasyhurkan, akan tetapi ini cerita khusus rahasia antara gurunya kepada beliau. Dan kata Habib Ali bin Hasan, wa hadza dalilun wadihun ala uluwi magamih. Ini adalah dalil yang begitu jelas menunjukkan atas tingginya kedudukan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Haitsu bada minhu nutqu wa tabajjuh bihadzal kalam. Dari segi apa? Dari segi nampaknya dari beliau ucapan dan begitu bangganya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan ucapan yang beliau ucapkan bahwasannya kaki beliau itu sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ma'anahu radhiyallahu anhu kana fi ghayatin minal khumul. Sedangkan kata Habib Ali bin Hasan, keadaannya Habib Umar itu telah berada di posisi paling puncaknya batas daripada keadaan beliau yang begitu sangat menutup dirinya, tidak mau populer, tidak mau terkenal, wa nihayah minadz-dzubul, dan beliau ini berada yaitu di batas daripada menampakkan diri beliau sebagai orang lemah, menampakkan orang yang layu di hadapan orang-orang, enggak memiliki apa-apa. Bihaitsu annahu yaqra an yansiba ilaihi hal au magam au magal. Sekiranya beliau ini tidak suka sama sekali jika dinisbahkan kepada beliau satu keadaan atau satu kedudukan atau satu ucapan yang menunjukkan daripada ketinggian magam beliau. Jadi ini Habib Umar orangnya ini benar-benar khumul, tidak mau terkenal, tidak mau populer. Beliau hanya menceritakan ketinggian magom beliau ini kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang dekat dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka Habib Ali bin Hasan mencatat cerita ini di dalam kitab Jirtos, yang mana ini riwayat langsung dari Syekh Ali Baros memberitahukan kepada kita bahwasannya as-saqi bagi, zat yang maha memberi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala masih ada. Walaupun orang yang diberi sudah wafat seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, akan tetapi zat yang memberikan magam Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu Allah bagi masih ada, masih tetap, dan bisa memberikan magam yang besar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani diberikan kepada orang-orang generasi setelahnya, diantaranya yaitu Qutbul Anfas wan Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga kita yang mendengarkan cerita daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini mendapatkan keberkahan beliau, mendapatkan keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitsna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Ya Ramadan